belajar firman Tuhan bersama-sama. Saya akan melanjutkan pelajaran. Sekarang adalah seri yang keempat tentang peristiwa Pentakosta. Seri Pentakosta bagian yang keempat. Saya akan mengajak saudara membaca firman Tuhan kembali ke Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima terlebih dahulu. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Mari kita memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percayakah saudara bahwa Alkitab yang saudara dan saya pegang itu adalah firman Tuhan? Dan kalau itu adalah firman Tuhan, itu merupakan hukum yang tertinggi yang harus saudara dan saya sebagai orang-orang percaya memegangnya, menghidupinya. Alkitab adalah hukum yang tertinggi. Penglihatan bukan hukum tertinggi, nubuatan bukan hukum tertinggi, penyampaian-penyampaian hamba-hamba Tuhan, bahkan kemudian nabi-nabi yang kaliber besar pun itu bukan hukum yang tertinggi. Hukum yang tertinggi buat saudara dan saya adalah firman Tuhan. Katakan amin. Makanya kita belajar selalu untuk kembali kepada firman Tuhan. Saudara, hari-hari terakhir ini mulai harus belajar kritis. Kalau hal itu bukan berasal dari firman Tuhan, tidak berdasar dari firman Tuhan, saudara mesti berdiri dengan teguh dan kemudian berani berkata tidak kepada sesuatu sekalipun dia mengatasnamakan Tuhan. Segala sesuatu harus beranjak pada firman Tuhan. Setuju katakan amin? Amin. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan ayat yang kelima. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, jadi Yesus makan dengan murid-muridnya, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, perhatikan demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Perhatikan, ini adalah perkataan Yesus sendiri ketika di hari yang terakhir dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Sejenak dia akan kemudian naik ke surga, terangkat ke surga. Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia penyampaiannya begini, telah kamu dengar daripadaku, dari Yesus sendiri, bahwa Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan apa? Dibaptis dengan Roh Kudus. Perhatikan ayat firman Tuhan dalam ayat yang kelima ini. Yesus menyebutkan ada dua baptisan di situ. Yaitu pertama adalah baptisan air. Baptisan air adalah sebagai tanda pertobatan. Seseorang yang bertobat, yang percaya, mengakui dosa-dosanya, meninggalkan dosa-dosanya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, mengakui Yesus sebagai Raja, kemudian dia mesti dibaptiskan. Itu tanda pertobatan. Jadi ada hal yang penting buat saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, bahwa yang pertama ada yang namanya baptisan air. Jadi kalau saudara percaya pada Yesus Kristus, saudara mesti dibaptis dalam baptisan air. Yang berikutnya, ini juga perkataan Yesus sendiri. Bukan pernyataan hamba Tuhan, nabinya, atau siapapun, tapi pernyataan atau ungkapan atau perkataan atau firman daripada Yesus sendiri. Dia berkata, tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Adalah hal yang penting, ada baptisan air sebagai tanda pertobatan. Lalu kemudian ada baptisan Roh Kudus. Jadi sebenarnya ini untuk semua anak-anak Tuhan, ini untuk semua gereja Tuhan, tidak pandang denominasinya. Denominasi itu kan buatan manusia. Tapi Yesus berkata ada baptisan air dan ada baptisan Roh Kudus. Baptisan air sebagai tanda pertobatan, baptisan Roh Kudus itu menerima kewenangan, menerima kuasa, menerima otoritas yang berasal daripada Tuhan. Jadi saya ingin menyampaikan kepada kita semua seperti ini. Kalau saudara kemudian menginjili seseorang, menyampaikan firman Tuhan kepada seseorang, sampai kemudian saudara mengarahkan, membawa dia dengan kesadarannya mereka terima Tuhan, lalu dibaptis dengan baptisan air, jangan berhenti di situ. Itu baru setengah perjalanan. Mengerti mas saya? Itu belum klop, itu belum sempurna. Sebab Yesus berkata ada yang namanya baptisan Roh Kudus. Kalau saudara kemudian menginjil dan memberitakan firman Tuhan, lalu ada orang bertobat,
baptislah mereka dengan baptisan air sebagai tanda pertobatan, lalu ajarkan kepada mereka juga supaya mereka menerima baptisan Roh Kudus. Sekali lagi, ini bukan dogma dari kemudian gereja tertentu, tetapi ini perkataan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jadi bukan soal Pentakosta dan bukan Pentakosta, sebab tertulis dengan jelas bahwa Yesus sendirilah yang membaptis orang-orang percaya dengan Roh Kudusnya. Untuk apa? Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Perhatikan kebenaran firman Tuhan. Dia berkata begini, tujuan daripada orang percaya dibaptis dengan Roh Kudus, dibaptis di dalam Roh Kudus, Tuhan berkata begini, tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Jadi orang-orang percaya mesti menerima kuasa, mesti menerima otoritas. Tadi saya bilang, baptisan air itu, saudara bertobat, saudara menjadi sah, menjadi warga kerajaan surga. Tapi saudara belum mendapatkan otoritas sebagai orang-orang, sebagai rekan kerja Tuhan. Belum menerima otoritas kerajaan surga, saudara-saudara kemudian menjadi saksinya Tuhan. Saya lanjut terlebih dahulu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi seseorang itu dipenuhi Roh Kudus atau Roh Kudus turun ke atas saudara dan saya, turun ke atas gerejanya, itu untuk apa? Menerima kuasa, menerima otoritas dari kerajaan surga, menerima dunamis. Kata kuasa itu ditulis dengan kata dunamis, artinya kekuatan. Dunamis itu punya makna, punya pengertian kekuatan. Artinya kemudian selanjutnya adalah kesanggupan. Yang berikutnya adalah karunia untuk mengadakan mujizat. Jadi kalau seseorang dipanggil sebagai rekan kerja Tuhan, sebagai utusan Tuhan, sebagai prajuritnya Tuhan, sebagai tantaranya Tuhan, dia tidak hanya cukup dipanggil, tapi dia mesti diperlengkapi. Bayangkan kalau ada Pak Dokter, dia lulus sebagai dokter, tapi kemudian tidak diperlengkapi dengan alat-alat kedokteran. Bagaimana bisa prakteknya? Betul tidak? Mesti harus ada alat-alat yang dia pakai. Ada kelengkapan yang dia mesti pakai ketika dia praktek sebagai seorang dokter. Minimal mulai dari stetoskop, lalu kemudian ditanya apa, kemudian kalau perlu kemudian sakitnya agak parah, mesti disuntik. Itu kan perlu perlengkapan di dalamnya. Saudara dan saya juga seperti itu. Ketika saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan, bukan hanya dipanggil untuk kemudian masuk kerajaan surga atau masuk surga menerima anugerah keselamatan, tapi saudara menjadi utusan-utusan Allah, dan sebagai utusan-utusan Allah, saudara mesti diperlengkapi dengan kekuatan, dengan kuasa, bahkan kemudian kuasa untuk mengadakan mujizat. Nah, kalau kita sudah diperlengkapi, itulah kemudian tujuannya supaya saudara dan saya menjadi tujuan dibaptis Roh Kudus, tujuan dipenuhi Roh Kudus. Apa? Tujuannya menjadi saksi. Artinya begini, saudara dan saya tidak akan bisa menjadi saksi Kristus yang sejati kalau saudara dan saya tidak diperlengkapi dengan kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Dan saudara dan saya tidak akan bisa menerima kekuatan kuasa dari tempat yang maha tinggi kalau saudara dan saya belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya sudah memberitahu pada saudara beberapa pelajaran yang lalu. Yesus ketika dalam pelayanannya di muka bumi ini, karena dia 100% manusia, maka Yesus kemudian mengambil keputusan bahwa dia mesti dibaptis dalam baptisan air. Saya sudah menjelaskan, itu bukan karena Yesus perlu bertobat, tapi untuk menggenapkan firman Tuhan. Lalu setelah Yesus dibaptis, ketika dia dalam air, dia berdoa, lalu turunlah Roh Kudus. Turunlah Roh Kudus kepada Yesus. Kalau Yesus saja kemudian perlu dipenuhi dengan Roh Kudus, maka saudara dan saya sebagai orang percaya juga sangat perlu, sangat penting untuk kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya agak kemudian menjadi menjadi prihatin, sebab hari-hari terakhir ini, Pak, Bu, kalau perhatikan bahwa hari-hari terakhir ini orang-orang di dalam gereja tidak begitu mempunyai perhatian supaya semua orang dalam gereja, orang percaya dipenuhi dengan Roh Kudus. Maaf,
Bahkan gereja seperti kita yang golongan Pentakosta karismatik sudah jarang lagi bicara tentang baptisan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus. Bahkan kita ini mengklaim bahwa kami ini orang karismatik, tapi kemudian karismatiknya itu tidak nampak, tidak muncul, hanya namanya saja gereja karismatik, gereja Pentakosta, tapi kita tidak pernah bicara lagi tentang kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, mujizat-mujizat yang Roh Kudus kerjakan atas gerejanya. Mari kita kembali belajar untuk kita kembali kepada panggilan gereja yang sesungguhnya, yaitu gereja yang kemudian mengerjakan semangat Pentakosta. Bahwa pergerakan yang terjadi di muka bumi ini ketika peristiwa Pentakosta terjadi, so perhatikan gerakan di Wales, gerakan di Azusa Street, gerakan-gerakan yang lainnya, itu semuanya karena Roh Kudus yang bergerak pada gerejanya. Itu peristiwa-peristiwa spirit Pentakosta yang menyala-nyala, berkobar-kobar. Saya senang pada pagi hari ini ada Bapak Ketua API. Dan biarlah api Kristus, api Pentakosta semakin menyala dalam kehidupan kita. Tolong beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dikobarkan kembali apinya, Pak. Kita dengan semangat. Kita lihat orang-orang tua kita dulu, bahwa hanya dengan gitar mereka penginjilan naik turun gunung, keluar masuk desa dengan menyanyi api Pentakosta aku punya. Kubiarkan menyala dan mereka memenangkan banyak jiwa. Betul kan, Pak? Tapi sekarang ini api Pentakostanya kemana? Kita tidak tahu. Zaman masih mudanya dokter, masih mungkin mahasiswa, masih koas, penginjilan bersama almarhum Bapak Take Salu dan semuanya, ada banyak jiwa-jiwa dan mereka lahir baru, dibaptiskan dan mereka ditumpangin tangan untuk penuh dengan Roh Kudus. Mari kita mulai kembali kepada spirit itu. Jangan hanya kemudian menjadi gereja yang hanya menawarkan entertain. Gereja zaman sekarang hanya menawarkan entertain dan kemudian diberikan kesaksian-kesaksian, penyanyi-penyanyi, musik yang bagus, tapi kuasa Pentakosta tidak terjadi. Mari sebagai anak-anak Tuhan kita kembali kepada semangat Pentakosta. Katakan amin. Nah sekarang kita melihat bersama-sama. Saudara dan saya harus kemudian kembali, kalau saudara menjadi saksi Kristus, saudara mesti penuh dengan Roh Kudus. Yang belum penuh dengan Roh Kudus, mintalah. Sebenarnya nggak perlu susah, sebab Tuhan itu yang memberi. Saudara tinggal menerimanya. Bahkan menurut saya berkata begini, saudara nggak perlu berdoa puasa lagi. Orang itu pemberian. Mengerti Pak saya? Pemberian itu tinggal ambil keputusan, saudara menerimanya. Kalau seandainya Pak Dokter di sini, kemudian dia berkata sini, Pak, lalu HP-nya dikasih keluar. Tapi ini enggak loh, ini cuma hanya contoh saja. Tapi kalau tergerak juga enggak apa-apa, Pak. Awas sih kalian. Tiba-tiba dia berkata kepada saya, Pak Nanang, saya beri HP saya. Dia sudah ulurkan tangannya. Dia sudah berkata, saya berikan HP saya. Lalu kemudian saya mulai berpikir ini, Pak Dokter ini main-main, jangan begitu deh Pak. Kan gitu kan? Padahal dia memang berniat untuk memberi. Yang harus saya lakukan, saya nggak perlu kemudian doa puasa dulu. Tunggu dulu Pak Dokter ya, saya doa puasa dulu. Apakah itu memang kehendak Tuhan? Saya menerima HP dari Pak Dokter? Nggak perlu. Ketika dia berkata, Pak, saya beri Bapak ini, saya tinggal kemudian datang dan mengambilnya. Sudah selesai. Sebenarnya anugerah itu begitu, bukan upaya kita. Saudara dan saya, namanya anugerah itu pemberian daripada Tuhan. Katakan amin. Saudara dan saya tinggal menerimanya saja. Nanti kemudian kita terlalu karismatik sekali. Tunggu, saya mesti berdoa 40 hari, 40 malam. Terlalu rohani, saudara. Mari sekarang kita lihat bersama-sama dalam Kisah Para Rasul. Saya melompat di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai dengan 21. Kisah Para Rasul pasal 14 dan 21. Ketika mereka sudah penuh dengan Roh Kudus di peristiwa Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama, peristiwa Pentakosta, mereka mulai penuh dengan Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru. Ada beberapa orang yang kemudian mengejek mereka, mengolok mereka dan berkata mereka sedang mabuk oleh anggur. Lalu kemudian Petrus berdiri dengan gagah perkasa, Petrus berdiri dengan berani menjelaskan kepada orang-orang Israel pada waktu itu apa yang sedang mereka alami. Petrus berkata begini, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Jadi 12 orang berdiri semuanya. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi
dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat di atas, mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Petrus dengan gagah perkasa. Petrus yang awalnya pernah jadi penakut ketika Yesus ditangkap dan kemudian menyangkali Tuhan 3 kali pada waktu itu. Dan kemudian setelah dia penuh dengan Roh Kudus, ketika orang-orang mulai menghina firman Tuhan, ketika orang-orang mengejek apa yang mereka alami dan berkata mereka sedang mabuk. Perhatikan ini, Petrus kemudian tidak berkata seperti kita akan kasih, biarkanlah mereka berkata begitu, kita diam saja. Ada waktunya, ketika orang kemudian menyerang kebenaran firman Tuhan, ada waktunya sudah berdiam, tapi ada waktunya kita mesti berdiri dengan gagah perkasa. Mengerti mas saya? Sebab hari-hari terakhir ini kalau sudah nonton di YouTube, pengajaran-pengajaran kemudian gereja dengan gereja saling menyerang. Dan mereka kemudian menyerang orang-orang dengan doktrin-doktrin mereka semuanya. Kebenaran diserang. Lalu kemudian kita berkata, biarkanlah mereka berurusan dengan Tuhan. Ada waktunya surat kemudian tidak berdiam diri. Tapi ada waktunya orang-orang yang apologet, kemudian mereka mesti menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Sama seperti Petrus yang waktu itu, dia berdiri dengan gagah perkasa, rohnya mendidih, rohnya kemudian menyala-nyala, dan menyampaikan kepada mereka berkata, hai kamu orang-orang Yahudi, kami ini sedang tidak mabuk seperti sang kamu. Itu dia bicara dengan suara nyaring loh. Itu dia bicara dengan suara yang keras loh. Dia bukan bicara dengan lembek-lembek, dengan pelan-pelan. Pak, Bu, sekali lagi, kalau bicara tentang kebenaran firman Tuhan, saudara dan saya tidak boleh bicara lembek. Gak ada yang amin. So mesti bicara dengan keras. Tapi kan dasarnya kasih, tapi mesti tegas. Firman itu tidak kemudian kita dilembek-lembekkan. Saudara mesti bicara sama seperti Petrus. Roh di dalam dirinya mendidih, sebab orang-orang ini menghina kebenaran firman Tuhan. Dia bicara dengan suara nyaring kepada mereka, hai orang-orang Yahudi, kami tidak sedang mabuk, sebab hari baru pukul 9 pagi. Di terjemahan yang lain disebutkan jam 9 pagi. Di bahasa Indonesia yang baru cuma disebutkan jam 9. Kalau saudara baca Indonesia sehari-hari, terjemahan lama disebutkan jam 9 pagi. Jadi jelas sekali. Bayangkan jam 9 pagi, sama seperti kita ini, mereka di loteng itu dalam keadaan masih terang. Mereka tidak sedang mabuk, tiba-tiba angin keras kemudian datang kepada mereka, dan mereka dihinggapi dengan lidah-lidah api, dan mereka pun Roh Kudus, dan mereka boleh berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru seperti yang Roh Kudus berikan kepada mereka. Mari kita perhatikan apa yang kemudian Petrus katakan pada waktu itu. Dia berkata ayat 16, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Jadi peristiwa pencurahan Roh Kudus yang kemudian diperingati sebagai hari Pentakosta buat orang Kristen yang zaman sekarang ini, itu adalah penggenapan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Nabi Yoel pasalnya yang kedua. Saya mengajar yang lalu, waktu Yesus penuh dengan Roh Kudus, itu penggenapan kitab Nabi Yesaya pasal 61. Dia berkatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, dan seterusnya. Dan Yesus berkata, mulai saat ini genaplah nas yang difirmankan oleh Nabi Yesaya pada waktu itu. 700 tahun dinubuatkan dan digenapkan dalam pribadi Yesus. Dan kemudian pola yang
yang sama, ketika orang-orang percaya gereja mula-mula, gereja purba yang terdiri sebagian besar dari orang-orang Yahudi itu, mereka percaya pada Yesus dan mereka penuh dengan Roh Kudus, itu menggenapkan apa yang tertulis, yang disebutkan janji Bapa tadi, itu dari kitab Nabi Yoel pasal yang kedua. Itu kebenaran firman Tuhan. Lalu dia berkata begini, ayat 17, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Jadi hari-hari terakhir itu dimulai pada peristiwa mereka dan sampai kita sekarang ini. Jadi saudara saya melanjutkan sebuah peristiwa yang dialami oleh gereja mula-mula. Sebab ada doktrin yang berkata begini, peristiwa itu hanya berhenti kepada rasul-rasul saja. Saya beri ulang kepada saudara. Ada gereja-gereja yang mengatakan bahwa peristiwa ini hanya untuk rasul-rasul saja dan berhenti pada mereka. Tapi saya mempercayai hal ini bukan hanya untuk rasul-rasul dan berhenti pada rasul-rasul, tetapi untuk rasul-rasul dan terus sampai kepada kita, bahkan sampai kepada keturunan kita sebelum Tuhan datang. Bahwa firman Tuhan ini ditujukan kepada kita semuanya. Hari-hari terakhir dikatakan firman Tuhan akan terjadi seperti ini. Demikianlah firman Allah, bahwa aku apa? Yang keras, bahwa aku siapa yang mencurahkan? Siapa yang punya inisiatif supaya semua orang percaya dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya? Keinginan manusiakah atau keinginan dari pihak Tuhan? Pak, Bu, saya ingin menjelaskan ini. Ini adalah kemauan, ini adalah keinginan, ini adalah kehendak daripada Tuhan sendiri. Bahwa orang-orang percaya, anak-anaknya mesti dipenuhi oleh Roh Kudus. Dikatakan bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Kalau Tuhan punya keinginan, punya kerinduan bahwa setiap orang percaya dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dibaptis dengan Roh Kudus, lalu saudara saya sebagai gereja tidak mau menerimanya, saya tanya, betul tidak? Betul tidak? Ini kerinduan dari Bapa loh. Kerinduan dari Allah. Dia ingin memberikan yang terbaik pada anak-anaknya. Dia ingin memperlengkapi anak-anaknya dengan Roh Kudus-Nya. Lalu kemudian sok-sokan kita tidak mau menerimanya. Saya tanya, kecewa tidak yang memberi? Nanti kan kita pikir kalau kemudian kita berbuat dosa baru Bapak kecewa. Memang kalau kemudian kita berbuat dosa, Bapak itu kecewa. Tapi kalau ketika saudara saya sebagai gereja tidak mau menerima pemberian daripada Allah, betapa kecewanya Bapak kita. Sebab Tuhan berkata, aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Jadi ini merupakan kerinduan, keinginan dari pihak Tuhan sendiri ke atas semua orang. Ke atas semua orang percaya, termasuk saudara dan saya. Ini bukan pihak kita. Makanya tadi saya bilang, tidak perlu kemudian saudara mesti berkumpul untuk menerimanya. Tinggal saudara kemudian menerima, mengambilnya saja. Sebab Tuhan sudah pada posisi Dia mau memberinya buat saudara dan saya. Mengerti maksud saya? Saya ingin bandingkan sebuah kerinduan yang pernah dialami oleh Musa. Nah, Musa adalah seorang nabi yang sangat dihormati oleh orang-orang Israel, oleh orang-orang Yahudi. Dan kita juga sebagai orang percaya pun juga menghormatinya. Memang dia adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Ada suatu kerinduan bahwa semua orang itu kalau dipenuhi Roh Kudus betapa indahnya. Mari buka bersama dengan saya kitab Bilangan pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-29. Bilangan 11, ayatnya yang ke-29. Saudara baca di situ, judul perikopnya peristiwa tentang apa itu? Bilangan pasal 11. 70 orang, 70 tua-tua yang kemudian apa? Dipenuhi Roh Kudus. Jadi 70 tua-tua dipanggil, dipilih untuk mereka menerima kepenuhan Roh Kudus. Jadi membagi roh yang ada dalam diri Musa kepada 70 orang tua-tua. Lalu kemudian mereka berkumpul tua-tua itu
Tapi ada 2 yang ketinggalan di kemah. Tidak tahu mereka tidak datang pada pertemuan itu. Ketika kemudian Tuhan turun, 70 orang ini termasuk yang 2 di kemah tadi, itu semuanya penuh dengan Roh Kudus dan mereka semua penuh kuat. Itu yang baik. Lalu ayat 29, Musa berkata begini. Tetapi Musa berkata kepadanya, jadi ada bujangnya, dia datang memberitahukan ada yang di tenda, mereka penuh dengan Roh Kudus, suruh berhenti. Terus kemudian dia berkata, apakah kamu mendukung aku atau tidak? Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Berhenti dulu, jangan nyambung bacanya. Terus kemudian dia gini, lihat kerinduan Musa. Apa? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi itu oleh karena apa? Perhatikan ini, orang menjadi nabi oleh karena apa? Menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi Roh-Nya hinggap kepada mereka. Waktu Musa melihat penatua ini, tua-tua 70 orang ini kemudian dihinggapi Roh Kudus dan mereka menjadi nabi. Perhatikan dengan baik. Jadi karena penuh dengan Roh Kudus, mereka mulai bernubuat, mereka mulai menjadi nabi. Lalu Musa berkata begini, ini sebuah kerinduan. Seorang pemimpin rohani, seorang gembala yang menggembalakan orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir, yang dipercayakan oleh Tuhan, dia berkata begini, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi Roh-Nya hinggap kepada mereka. Betapa indah, betapa luar biasanya kalau semua orang itu menjadi nabi Tuhan karena dia dipenuhi dengan Tuhan. Musa tidak susah-susah mengajar mereka, mendidik mereka, yang orang-orang pemberontak semuanya ini karena mereka mengenal Tuhan dan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Di perjanjian lama, ketika kemudian Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ada sebuah kerinduan. Seandainya ya, betapa indahnya, betapa luar biasanya kalau semua umat Tuhan itu penuh dengan Roh Tuhan, penuh dengan Roh Tuhan, dan mereka menjadi nabi-nabinya Tuhan. Itu ada perjanjian lama. Nah kemudian ternyata Bapa kita yang di surga juga punya kerinduan supaya semua orang itu penuh dengan Roh Kudusnya. Jadi kemudian kalau orang percaya penuh dengan Roh Kudus, orang-orang tersebut jadi apa? Jadi ketika sebenarnya saudara dan saya penuh dengan Roh Kudus, saudara nabi-nabinya Tuhan. Ada yang mikir nih, masih ada gini. Masa sih saya jadi nabinya Tuhan? Nanti lain waktu saya akan jelaskan tentang kenabian. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu supaya saudara dan saya dalam pelayanannya, itu saudara dan saya dalam pelayanan kenabian, menjadi wakil kerjanya, menjadi wakilnya Tuhan, menjadi rekan kerjanya Tuhan, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang lainnya. Jadi saudara dan saya mesti mengerti, saudara memahami, ketika Yesus kemudian dia penuh dengan Roh Kudus, maka pelayanan Yesus ada pelayanan kenabian atau tidak? Saya tanya dulu, sebelum Yesus dibaptis dan penuh dengan Roh Kudus, pernahkah Yesus membuat mujizat? Pernahkah Yesus menyampaikan firman Tuhan sebelum penuh dengan Roh Kudus? Kan harusnya kan begini lebih keren ya, ketika Yesus baru kemudian umur 2 tahun. 2 tahun gitu kan. Lalu kemudian Yesus mulai menginjil, sama seperti sekarang ini ada pengkhotbah cilik. Kan menggambarkan sekali kan, ada pengkhotbah cilik. Coba pada waktu itu Yesus kemudian baru umur 2 tahun, dia sudah kemudian pergi kemana-mana dan dia khotbah, lalu mujizat-mujizat terjadi. Bisa sih? Bisa tidak? Bisa tidak? Tapi kenapa tidak terjadi seperti itu? Dia mesti menunggu usia 30 tahun, lalu kemudian dia mesti baptis air lebih dahulu, dan kemudian dia penuh dengan Roh Kudus. Sejak penuh dengan Roh Kudus, maka kemudian pelayanannya di dalamnya ada pelayanan kenabian. Jadi perhatikan ini, saudara memang bukan nabi, maksudnya jabatan nabi, tapi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, ketika saudara dan saya penuh dengan Roh Kudus, pelayanan saudara harusnya terlibat dalam pelayanan kenabian. Makanya kemudian di kitab Yoel tadi kan dikatakan, kembali ke kitab Kisah Para Rasul tadi,
Perhatikan, ketika aku mencurahkan rohku, Tuhan berkata, ya 17 tadi, pada hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka apa katakan firman Tuhan? Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang yang bernubuat itu pelayanan apa namanya? Pelayanan kenabian. Mengerti mas saya? Jadi memang ini tujuan daripada orang-orang percaya diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, supaya mereka menjadi saksinya Tuhan. Pelayanan mereka sebagai orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu termasuk di dalamnya pelayanan kenabian, mesti bernubuat. Tapi saya ingin menyampaikan kepada saudara, bukan menjadi, seperti tadi saya katakan, nubuat bukan menjadi hukum yang utama, tapi nubuat penting buat gerejanya. Mengerti mas saya? Sebab zaman sekarang banyak orang terjebak dengan nubuatan-nubuatan. Mereka suka pada nubuatan-nubuatan. Di gereja-gereja, di kota-kota besar, mereka antri mau bertemu dengan pendeta hanya untuk dinubuatin. Di Surabaya itu orang mau ketemu seorang hamba Tuhan, saya nggak tahu lah. Itu mesti kemudian seperti praktek dokter pak. Kasih kartun, kasih nomor. Itu antri mereka untuk kemudian ketemu dengan hamba Tuhan itu, lalu kemudian dinubuati. Gagal pak. Mereka tidak baca firman Tuhan. Ketika saudara dan saya penuh dengan Roh Kudus, maka semua kita bisa dipakai Tuhan dan bisa berbuat. Ini karena tidak mengerti firman Tuhan, terjebak kepada idola. Kemudian karena tidak mengerti firman Tuhan, tidak belajar firman Tuhan, mengkultus individukan hamba Tuhan tertentu dan berkata, oh dia ini kalau kemudian bernubuat luar biasa sekali. Padahal di dalam diri saudara dan saya juga ada Roh Kudus yang sama. Hei, gereja pelayanan bukan hanya orang tertentu, tapi semua orang percaya, termasuk saudara semuanya. Supaya begini, supaya saudara semuanya kemudian muncul menjadi orang-orang yang hebat di hadapan Tuhan. Sebab kalau saya pada posisi ini terus, kalian kemudian senang duduk terus, tidak muncul-muncul. Padahal dalam diri saudara ada potensi, di dalam diri saudara ada kemudian kekuatan daripada Tuhan, dalam diri saudara ada karunia-karunia Tuhan. Kalau kemudian saya yang ambil alih terus, saya mimpin terus semuanya, kan kemudian apa yang Tuhan percayakan dalam diri saudara tidak pernah muncul. Tidak pernah kemudian bangkit, tidak pernah kemudian berkembang dengan luar biasa. Saya tidak mau menjadi hamba Tuhan yang gagal untuk mencetak hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Kalian semua di tempat ini harus jadi hamba-hamba Tuhan. Ya Novi, ya kamu harus jadi hamba Tuhan. Kalian adalah nabi-nabinya Tuhan. Kalian diurapi oleh Tuhan. Makanya perlu waktu, saya mesti mengundurkan diri untuk pergi ke tempat-tempat yang lain, ke gereja-gereja yang lain, atau kemudian komunitas-komunitas kalian yang ada di dalam pelayanan tempat ini. Siap? Maunya digendong terus, maunya ditemani terus, maunya dituntun terus. Enggak, ada waktunya kalian mesti terbang sendiri sebagai Raja Wali yang dewasa. Tidak boleh terus kekanak-kanakan. Saya tidak mau seperti orang-orang kemudian semuanya pendetanya, semuanya gembalanya, hanya mau doain orang flu saja, tunggu dulu Pak Pendeta. Aduh, mau masuk rumah tunggu dulu, minyak urapan, pendeta dulu tunggu. Enggak, kalian sama dengan saya. Gak ada yang amin, gak percaya diri. Kalian sama dengan saya. Bahkan saya percaya, kalian lebih daripada saya. Saya serius. Tapi kalau kalian kemudian saya terus kan tidak berkembang. Peristiwa Pentakosta harus kemudian terjadi. Orang-orang baru bangkit, generasi baru bangkit, generasi baru yang bangkit. Yang lama kami cuma jadi mentor. Kami sebagai pendamping, kami sebagai pembimbing buat saudara. Tapi kalian semuanya harus melayani Tuhan. Oke, nubuatan. Berarti gini, bahwa kemudian pelayanan-pelayanannya luar biasa sekali. Ada firman Tuhan katakan nubuatan-nubuatan. Ada kemudian di situ mendapatkan penglihatan-penglihatan.
kemudian yang namanya mendapatkan mimpi-mimpi daripada Tuhan. Ada tanda-tanda, mujizat-mujizat, sign and wonder itu terjadi pada gereja Tuhan. Itu sejak gereja purba telah terjadi. Harusnya di kemudian hari ini, di zaman saudara dan saya, di gereja modern ini, tanda-tanda dan mujizat itu harusnya jauh lebih banyak daripada gereja mula-mula. Kan saudara kemudian harus ada yang namanya hujan awal dan hujan akhir. Alkitab katakan hujan akhir itu jauh lebih besar daripada hujan awal. Jadi kalau hujan awal yang terjadi pada mereka begitu dahsyat, begitu luar biasa, begitu menggemparkan dunia pada waktu itu, harusnya gereja sekarang ini dengan hujan akhir sungguh-sungguh menjadi gereja yang mengguncangkan seluruh dunia yang ada di sekitar kita. Mari mulai kita belajar kembali. Nanti saya akan jelaskan selanjutnya tentang nubuatan, tentang penglihatan, tentang tanda-tanda, tentang mimpi-mimpi. Tapi sekarang perhatikan, saudara dan saya tinggal menerima daripada Roh Kudus. Dan kalau sudah menerima Roh Kudus dan percayalah pada firman Tuhan, percayalah dalam diri saudara bahwa saudara akan kerjaan Tuhan. Saksi-saksi Kristus, kalian adalah nabi-nabinya Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.